Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rida Ristiana, SE, MAK, CIQNR, selaku dosen mata kuliah Manajemen Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk dapat menyampaikan hasil dari diskusi ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu yang beranggotakan Delia Febriani, Devita Caturkris Monika, Rahma Clara, dan juga Rizky Dwi Septianingrum, yang akan membahas terkait dengan materi perencanaan pajak penghasilan badan. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu memahami cara perhitungan PPh badan dan menguasai teknik rekonsiliasi fiskal, menunda penghasilan dan mempercepat pembebanan biaya CSR sebagai sumbangan yang boleh dikurangkan, mengoptimalkan kredit pajak, mencermati transaksi afiliasi, bunga pinjaman, deposito, dan menyiapkan daftar nominatif, menyiasati pengisian formulir 1771, strip 2 perincian PPh, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial, memanfaatkan program amnesti pajak secara optimal. Untuk materi yang pertama yaitu memahami cara perhitungan PPh badan dan menguasai teknik rekonsiliasi fiskal. Memahami cara perhitungan PPh badan. Strategi efisiensi PPh badan akan lebih optimal apabila wajib pajak memahami timbulnya perhitungan pajak. Penghasilan kena pajak atau taxable income merupakan laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya. Karena terjadi perbedaan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba kena pajak, perusahaan dapat memilih perlakuan pajak yang tepat sehingga dapat menghasilkan efisiensi pajak yang besar. Di dalam Undang-Undang PPh terdapat 3 mekanisme perhitungan PPh untuk wajib pajak badan yang terdiri dari yang pertama yaitu perhitungan PPh untuk penghasilan yang menjadi objek PPh final, yang kedua perhitungan PPh menggunakan norma khusus, dan yang ketiga yaitu perhitungan normal menggunakan rekonsiliasi fiskal. Perhitungan PPh badan untuk wajib pajak dengan tarif PPh final. Hal yang perlu dicermati sebagai basis perencanaan pajak adalah pembagian biaya operasi menjadi 4 kelompok menurut perspektif pajak, yaitu yang pertama biaya terkait langsung dengan penghasilan yang bukan merupakan objek PPh. Yang kedua, biaya yang terkait langsung dengan penghasilan yang menjadi objek PPh final. Yang ketiga, biaya yang terkait langsung dengan penghasilan yang menjadi objek PPh non-final. Yang keempat, biaya gabungan joint cost yang tidak terkait secara langsung ketiga jenis penghasilan di atas. Penghitungan PPh badan untuk wajib pajak dengan norma khusus penghitungan neto. Hal yang perlu dicermati dalam praktik saat penghitungan PPh dengan norma khusus penghasilan neto untuk ini adalah tarif PPh badan yang harus diterapkan ketika sudah diperoleh penghasilan neto. Ada sedikit perdebatan tentang tarif PPh badan yang seharusnya diterapkan. Jika dirujuk dasar pemotongan PPh pasal 15 adalah 1,8% dikali peredaran usaha, sama dengan 30% dikali 6% dikali peredaran usaha. Artinya, pada saat ketentuan keputusan Menkyu nomor 475/KMK.04/1996 berlaku, tarif tertinggi PPh badan yang berlaku saat itu adalah 30%. Pengenaan tarif PPh badan mengacu pada pasal 17 Undang-Undang PPh dan dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Di dalam pasal 16 Undang-Undang PPh juga diatur bahwa ada 2 cara perhitungan PKP, yaitu yang pertama perhitungan dengan cara biasa dan yang kedua yaitu perhitungan dengan cara norma penghitungan.
Penghitungan PPh badan secara normal dengan teknik rekonsiliasi fiskal. Jenis perhitungan PPh badan, khususnya perhitungan normal, dapat terinci kembali menjadi 3, yaitu yang pertama perhitungan PPh badan untuk pengusaha yang tergolong UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua, perhitungan PPh untuk selain UMKM dan selain BUT atau bentuk usaha tetap. Dan yang ketiga yaitu perhitungan PPh badan untuk bentuk usaha tetap. Yang selanjutnya yaitu mencermati pos-pos di formulir 1771-1. Didasarkan pada pembukuan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan pembukuan tersebut menghasilkan penghasilan neto komersial yang diambil dari laporan laba rugi. Selanjutnya, untuk menghitung PPh badan, penghasilan neto komersial tersebut disesuaikan menjadi penghasilan kena pajak. Proses penyesuaian dari penghasilan neto komersial menjadi penghasilan kena pajak seringkali disebut di dalam praktik sebagai rekonsiliasi fiskal. Penyesuaian tersebut terdiri dari yang pertama yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Yang kedua, penyesuaian fiskal positif. Yang ketiga, penyesuaian fiskal negatif. Yang keempat, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Dan yang terakhir yaitu kompensasi kerugian fiskal. Untuk yang selanjutnya yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang menjadi non-objek pajak. Satu hal yang perlu dicermati dari pembagian penghasilan menurut perspektif PPh badan adalah bahwa klasifikasi penghasilan menurut Undang-Undang PPh seringkali berbeda dengan klasifikasi menurut kode akun di wajib pajak. Kode akun wajib pajak untuk jenis penghasilan mengacu pada SAK dan SAK tersebut tidak mengatur secara detail. Wajib pajak badan diberi fleksibilitas untuk menentukan jenis penghasilan secara lebih detail sesuai dengan lini bisnisnya. SAK hanya membagi penghasilan menjadi 2, yaitu yang pertama pendapatan dan yang kedua keuntungan. Hal lain yang perlu dicermati adalah aspek pengakuan penghasilan. Secara umum, pengakuan pendapatan menurut akuntansi mengacu pada PSAK 23, di mana pendapatan yang telah diuraikan sebelumnya pada bab laporan keuangan sebagai basis perhitungan pajak. Jadi, pembagian penghasilan menurut akuntansi harus diselaraskan dengan pembagian penghasilan menurut ketentuan pajak. Penyelarasan tersebut harus didukung dengan kertas kerja yang memudahkan proses telusur balik. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi pertanyaan petugas pajak dalam rangka klarifikasi dan memudahkan penyiapan tanggapan tatkala ada permintaan klarifikasi dari kantor pajak. Untuk materi selanjutnya yaitu penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif, atau lebih dikenal dengan istilah koreksi positif dan koreksi negatif. Istilah positif dan negatif tersebut dapat dilihat dari sudut pandang Ditjen Pajak. Jadi, jika setelah dilakukan suatu koreksi fiskal, penghasilan neto komersial lebih besar dari penghasilan kena pajak, koreksi fiskal tersebut disebut koreksi negatif. Penghasilan neto komersial lebih kecil dari penghasilan kena pajak, koreksi fiskal tersebut disebut koreksi positif. Koreksi negatif menguntungkan wajib pajak, sedangkan koreksi positif menguntungkan Ditjen Pajak. Koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif tidak hanya meliputi biaya, tetapi juga penghasilan yang telah dibahas sebelumnya. Secara umum terdapat biaya-biaya wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan menjadi DE, jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Selanjutnya, pengeluaran tersebut didukung dengan bukti yang valid dan memadai. Dan yang terakhir, pengeluaran tersebut didasarkan pada prinsip kelaziman usaha atau arm's length principle, jika terjadi pada transaksi yang melibatkan hubungan istimewa. Istilah mapping sering digunakan untuk melakukan pemetaan pajak, sehingga informasi di dalam SPT tahunan PPh dapat dielaborasi dengan informasi keuangan di dalam laporan keuangan, termasuk buku besar. Dengan adanya mapping tersebut, kantor pajak akan lebih memahami alur informasi yang disajikan oleh wajib pajak.
Kadangkala terjadi bahwa akun-akun di laporan laba rugi pun juga merupakan hasil pengelompokan beberapa akun di buku besar. Selanjutnya terdapat fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang dilakukan menjadi salah satu pengurang penghasilan. Fasilitas tersebut diberikan kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET, bidang-bidang usaha tertentu yaitu bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, dan daerah-daerah tertentu yaitu daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan. Untuk selanjutnya yaitu kompensasi rugi. Pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang PPH 2008, di dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH 2008 didapat kerugian. Kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Nah, selain itu, kompensasi kerugian fiskal juga bisa terjadi karena wajib pajak badan memperoleh fasilitas penanaman modal berupa kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai paling lama 10 tahun, sesuai pasal 31A Undang-Undang PPH. Format lain rekonsiliasi fiskal. Bentuk kertas kerja rekonsiliasi fiskal dapat saja bervariasi untuk setiap wajib pajak. Prinsip-prinsip penyesuaian sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang PPH tetap menjadi pedoman karena tidak selamanya perlakuan akuntansi menurut SAK diterima oleh ketentuan pajak. Di dalam praktiknya seringkali digunakan format kertas kerja rekonsiliasi fiskal yang mengacu pada kertas kerja neraca lajur atau trial balance. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu menunda penghasilan mempercepat pembebanan biaya, CSR sebagai sumbangan yang boleh dikurangkan. Menunda penghasilan. Dengan penundaan pengakuan pendapatan, kinerja unit pemasaran dapat terpengaruh. Akibatnya adalah target penjualan menjadi turun dan komisi penjualan berkurang. Selain itu, PSAK 23 penyesuaian 2014 mengatakan pendapatan, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan kreatif accounting sebelumnya, juga harus dipertimbangkan. Tujuannya yaitu agar kriteria pengakuan pendapatan tidak dilanggar. Pertimbangan ini berkaitan dengan proses audit oleh kantor akuntan publik yang menilai kewajaran, penyajian, dan kepatuhan perusahaan terhadap seluruh SAK. Selanjutnya, mempercepat pembebanan biaya. Pada akhir tahun fiskal, sebaiknya dilakukan review untuk melihat apakah ada biaya-biaya yang dapat segera dibebankan pada tahun ini, misalnya biaya konsultan hukum, konsultan pajak, dan auditor. Langkah seperti ini akan dapat menunda pembayaran pajak setahun. Di sisi lain, konsekuensi pembebanan biaya seperti di atas dapat mengakibatkan kewajiban pemotongan pajak seperti PPh pasal 23 atau PPh pasal 4 ayat 2. Sudah harus dilakukan tergantung ketentuan pajak yang berlaku. Memasukkan program CSR sebagai sumbangan yang boleh dikurangkan. CSR atau Corporate Social Responsibility diartikan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Secara hukum positif, CSR didefinisikan sebagai berikut. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, CSR juga dapat menjadi insentif perusahaan untuk penghindaran pajak atau tax avoidance. Penelitian oleh Oentoro dan kawan-kawan menunjukkan bahwa kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan publik mendapat insentif dari pemerintah berupa pengurangan pajak. Nah, jadi program CSR ini membawa dampak positif bagi profitabilitas perusahaan. Dari sisi pajak, biaya CSR dapat mengurangi persentase PPh badan yang dibayarkan.
Akan tetapi, karena profitabilitas meningkat, besaran PPh badan pun akan meningkat. Untuk pokok pembahasan selanjutnya yang ketiga yaitu mengoptimalkan kredit pajak, mencermati transaksi afiliasi, bunga pinjaman, deposito, dan menyiapkan daftar nominatif. Selain angsuran PPh pasal 25, PPh yang dapat dikreditkan atas PPh badan yang terutang pada akhir tahun adalah PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain dan sifat pemotongan atau pemungutannya tidak final. Perusahaan seringkali kurang memperoleh informasi mengenai hal ini. PPh yang dapat dikreditkan antara lain yaitu PPh pasal 22 atas impor atau pembelian solar dari Pertamina. Lalu PPh pasal 23 dari bunga non-bank dan royalti. Lalu PPh pasal 24 yang dipotong di luar negeri dan STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak baik telah dibayar maupun belum dibayar. Jenis-jenis transaksi afiliasi yaitu untuk pinjaman, untuk transaksi usaha, dan atas transaksi utang piutang. Antisipasi resiko dalam transaksi afiliasi. Agar resiko-resiko dapat diminimalkan, wajib pajak perlu mengantisipasinya dengan melakukan hal-hal yang berikut. Yang pertama, diupayakan semaksimal mungkin agar transaksi pembelian barang ataupun pemanfaatan jasa yang biasanya dilakukan melalui induk perusahaan dapat dilakukan langsung oleh perusahaan yang menggunakannya. Lalu yang kedua, dalam hal dilakukan pemberian pinjaman kepada anak perusahaan tanpa bunga, harus terpenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang berlaku sejak 30 Desember 2010. Lalu yang ketiga, menyiapkan transfer pricing documentation atau pendokumentasian harga transfer sesuai per Dirjen Pajak nomor per 43 PJ tahun 2010 dan nomor 32 PJ tahun 2011. Apabila salah satu dari unsur pada butir di atas tidak terpenuhi, atas pinjaman tersebut akan dilakukan koreksi oleh kantor pajak dan menjadi terutang bunga dengan tingkat bunga yang wajar. Hal ini akan menambah beban biaya bagi perusahaan tersebut. Lalu, mencermati bunga pinjaman dan deposito. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000, atas bunga deposito dipotong pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 20%. Bila perusahaan tidak mempunyai utang, hal ini tidak menjadi masalah. Akan tetapi, bila perusahaan tersebut mempunyai utang dengan tingkat bunga yang lebih besar dari tingkat bunga deposito, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian karena berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE 46 PJ tahun 1995, sebagai bunga atas utang tersebut tidak dapat dikurangi sebagai biaya. Lalu menyiapkan daftar nominatif biaya entertainment dan promosi. Seringkali perusahaan dalam menyusun laporan keuangan fiskal langsung melakukan koreksi fiskal positif atas biaya jamuan. Perusahaan akan membayar pajak lebih besar 25% mulai tahun 2010 dari total biaya yang dikoreksi positif. Untuk menghindari beban pajak yang seharusnya, maka perusahaan membuat daftar nominatif sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE 27 PJ 22 1986 dan melampirkannya dalam SPT tahunan PPh badan serta menyimpan bukti pendukung pengeluaran entertainment tersebut. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh penghematan pajak sebesar 25% dari biaya entertainment yang boleh dikurangkan. Karena hal yang perlu dicermati adalah bahwa daftar nominatif digunakan untuk menunjukkan bahwa pengeluaran wajib pajak sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh di dalam surat edaran tersebut tidak ada keharusan untuk melampirkan daftar nominatif pada SPT tahunan PPh. Hal ini berbeda dengan daftar nominatif biaya promosi yang dibahas pada bagian lainnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menku Nomor 2 PMK 03 Tahun 2010, wajib pajak wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain. Daftar nominatif tersebut paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, alamat, bentuk dan jenis biaya, nomor bukti pemotongan, nomor pokok wajib pajak, tanggal, besarnya biaya, besarnya pajak penghasilan yang dipotong. Lalu pokok pembahasan yang keempat yaitu menyiasati pengisian formulir 1771-11 perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Formulir ini menggunakan pendekatan mengatasi persediaan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur untuk menentukan biaya.
yang mana dia biasanya disebut dengan HPP. Hal ini mengacu pada biaya di laporan di laba rugi. Akan tetapi, pos pembelian bahan atau barang dagangan, pos persediaan awal, dan pos persediaan akhir bukan merupakan akun biaya atau beban di laporan laba rugi. Permasalahan yang muncul adalah ketika wajib pajak menggunakan standar costing yang menghasilkan variance cost. Total pembelian bahan atau barang dagangan berdasarkan harga transaksi tidak akan terlihat karena mutasi bahan atau barang dagangan tersebut menggunakan harga standar. Selisih antara harga standar dengan harga aktual dicatat di akun varian cost di pos biaya operasi atau biaya usaha. Dan dalam menentukan HPP berdasarkan mutasi barang, wajib pajak lebih mudah mengisi formulir tersebut. Dengan demikian, seringkali nilai HPP tersebut yang ada di dalam laporan laba rugi tidak terbentuk mutasi barang dengan formula sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir sama dengan HPP. Dan nilai HPP tersebut langsung total angka tanpa ada formula tersebut. Pos gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya. Angka pada pos gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya ditandingkan dengan angka objek PPh pasal 21 yang telah dilaporkan wajib pajak di dalam SPT PPh pasal 21 masa Desember. Ketika muncul perbedaan yang signifikan, maka akun representatif dapat melakukan konfirmasi dan klarifikasi tertulis kepada wajib pajak. Perbedaan tersebut biasanya terjadi karena nilai menurut pos biaya di formulir 1771 tersebut lebih besar dari objek PPh pasal 21 yang sudah dilaporkan di SPT. Lalu pos biaya transportasi. Dalam formulir 1771/11 seringkali dikaitkan dengan objek pemotongan PPh pasal 23. Kantor pajak dapat melakukan ekualisasi atau rekonsiliasi saldo biaya transportasi tersebut dengan objek pajak yang sudah dilaporkan di dalam SPT PPh pasal 23. Jika ada selisih cukup signifikan yang biasanya ditunjukkan dengan biaya transportasi lebih besar dari objek PPh pasal 23 di SPT, wajib pajak perlu mewaspadai kemungkinan muncul surat permintaan klarifikasi dari kantor pajak. Untuk itu, wajib pajak perlu memisahkan transaksi mana saja yang merupakan objek pemotongan PPh. Untuk yang selanjutnya yaitu pos biaya sewa. Pos biaya sewa di formulir 1771/11 biasanya dikaitkan dengan objek pemotongan PPh yang telah dilaporkan di SPT masa. Kadangkala biasanya sewa bukan merupakan objek pemotongan PPh, karena biaya sewa tersebut merupakan amortisasi uang muka sewa atau prepaid rent. Hal ini sering terjadi pada sewa tanah dan atau bangunan, sehingga pemotongan pajaknya terjadi pada saat pembayaran uang muka sewa. Berikutnya pos biaya bunga pinjaman. Pos biaya bunga pinjaman di formulir 1771/11 biasanya dikaitkan dengan objek pemotongan PPh pasal 23 atau PPh pasal 26, tergantung status subjek pajaknya. Jika pemberi pinjamannya merupakan wajib pajak dalam negeri, maka pemotongan pajaknya mengacu pada pasal 23 Undang-Undang PPh. Bila pemberi pinjamannya merupakan wajib pajak luar negeri, maka pemotongan pajaknya mengacu pada pasal 26 Undang-Undang PPh. Transaksi yang dicatat di akun biaya bunga pinjaman juga dapat menjadi non-objek pemotongan PPh dalam hal bunga pinjaman tersebut dibayarkan kepada bank. Pos biaya sehubungan dengan jasa. Pos biaya sehubungan dengan jasa di formulir 1771/11 biasanya dikaitkan dengan objek pemotongan PPh, tergantung dari jenis jasa dan pemberi jasanya. Misalnya, jasa konsultan dapat menjadi objek PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, atau bahkan PPh pasal 26. Pos biaya piutang tak tertagih. Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPh, piutang yang nyata tidak dapat ditagih, tetapi dapat dibebankan sebagai biaya, sepanjang wajib pajak telah mengakuinya sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial dan telah melakukan upaya penagihan yang maksimal. Pos biaya royalti. Pos biaya royalti seringkali dikaitkan dengan objek pemotongan PPh pasal 23 atau PPh pasal 26. Kantor pajak dapat melakukan ekualisasi atau rekonsiliasi saldo biaya royalti tersebut
dengan objek pajak yang sudah dilaporkan di dalam SPT masa PPh. Sebagaimana penjelasan tentang saat pemotongan PPh pasal 23 atau PPh pasal 26 sebelumnya, wajib pajak perlu mencermati saat pemotongan PPh sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Pos biaya promosi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 PMK 03 Tahun 2010 untuk kepentingan pajak. Pos biaya pemasaran atau promosi ini harus didukung dengan daftar nominatif. Pos biaya lainnya. Pos biaya lainnya merupakan tampungan biaya-biaya yang tidak termasuk di pos biaya sebelumnya. Setiap wajib pajak memiliki jenis akun biaya yang berbeda-beda, tergantung jenis usaha dan kebutuhannya. Secara akuntansi, penentuan akun-akun tersebut diatur di dalam PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan di dalam PSAK 1 hanya diatur pada pos-pos laporan laba rugi secara minimal. Setiap entitas atau wajib pajak diperkenankan menambah pos-pos pendapatan atau biaya penyajian jika penyajian laporan laba rugi menjadi relevan untuk pemahaman kinerja keuangan entitas. Materi yang kelima yaitu memanfaatkan program amnesti pajak secara optimal. Memahami amnesti pajak. Pengampunan pajak atau tax amnesty didefinisikan sebagai penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tax Amnesty. Berdasarkan definisi tersebut, ada 4 unsur yang terkandung di dalam definisi pengampunan pajak, yaitu yang pertama, pajak yang seharusnya terutang dihapus. Lalu tidak ada transaksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Penerima teks amnesti mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Dan yang terakhir yaitu prosedurnya sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Nah, bentuk fasilitas teks amnesti itu ada apa aja sih? Jadi bentuk fasilitas teks amnesti sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Teks Amnesti yaitu yang pertama penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan tidak dikenai sanksi pidana pajak untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir. Yang kedua penghapusan sanksi administrasi yaitu bunga, denda, dan kenaikan. Berdasarkan STP yang di dalamnya tidak terdapat pokok pajak terutang untuk kewajiban pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir. Lalu tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan pajak dalam masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir. Dan yang terakhir yaitu penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan pajak yang sedang berlangsung sampai dengan akhir tahun pajak terakhir. Mengoptimalkan analisis biaya manfaat sebelum ikut teks amnesti. Selain fasilitas teks amnesti sebagaimana yang telah diuraikan, wajib pajak perlu mencermati konsekuensi yang muncul jika ikut program teks amnesti. Konsekuensi tersebut adalah wajib pajak yang telah menyerahkan SPHPP tidak berhak yang pertama, mengompensasi kerugian fiskal yang masih ada sampai dengan akhir tahun pajak terakhir ke bagian tahun pajak atau tahun pajak berikutnya. Yang kedua, mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak, contohnya seperti PPh, PPN, atau PPBM, untuk masa pajak pada akhir tahun pajak terakhir ke masa pajak berikutnya. Yang ketiga, mengajukan permohonan restitusi PPh, PPN, dan atau PPNBM untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir. Dan atau melakukan pembetulan SPT PPh, PPN, PPN atau PPNBM untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir setelah pemberlakuan Undang-Undang Teks Amnesti. Pembetulan SPT yang disampaikan dianggap bukan pembetulan. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan.
Semoga apa yang telah disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh rekan-rekan sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.